Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Pemi, NIM 2892155125 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Malam, kelas B. Dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Saya akan mempresentasikan UTS Manajemen Operasional. Pada era modern, kegiatan bisnis ekspor impor memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara. Sebagai penunjang bisnis ini, Badan Perusahaan Angkutan dan EMKL Ekspedisi Muatan Kapal Laut memegang peranan penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki sistem operasional dan meningkatkan kinerja perusahaan, memanage risiko yang mungkin terjadi dalam proses operasional perusahaan. PT Karisma Jasa Gemilang. Pendahuluan. Ekspor dan impor mempunyai peranan penting bagi suatu negara. Perdagangan lintas negara berperan menambah devisa suatu negara. Ekspor juga disadari membantu peran pemerintah dalam pembangunan dalam negeri. Devisa yang dihasilkan menambah tabungan domestik yang membantu upaya pembayaran hutang terhadap luar negeri yang jumlahnya semakin meningkat. PT Karisma Jasa Gemilang merupakan perusahaan EMKL yang berfokus pada forwarder. Perusahaan ini tidak berfokus pada satu jenis kegiatan bisnis saja. Perusahaan ini juga menyediakan jasa forklift dan dump truck. PT Karisma Jasa Forwarding. Perusahaan ini mengurus pengeluaran dan dokumen barang dalam kontainer dari kapal di pelabuhan dan diteruskan ke penyimpanan, yaitu gudang. Baru perusahaan mendistribusikan barang ke transit setelah seluruh dokumen selesai. Untuk menangani eksportir, perusahaan ini belum berpengalaman. Masih banyak profesional yang perlu dipelajari oleh PT Karisma Jasa Gemilang. PT Karisma Jasa Gemilang mempunyai visi dan misi. Visi dapat mencapai posisi sebagai perusahaan terpercaya dengan reputasi yang dibangun berdasarkan kepercayaan klien dan dapat memimpin dalam bidang forwarding. Misi: mengedepankan kualitas dan ketetapan waktu merupakan prioritas kami, tanpa meninggalkan tanggung jawab kami sebagai perusahaan di bidang jasa forwarding sehingga klien puas dengan kinerja perusahaan kami. Pengelolaan operasional. 1. Proses. Owner perusahaan menjelaskan bahwa ada dua tipe jasa pada perusahaan ini, yaitu jasa kepengurusan dokumen dan jasa angkutan atau tracking. Pada bagian ini akan dijabarkan proses jasa yang dilakukan oleh PT Karisma Jasa Gemilang. Contoh, jasa yang dijabarkan adalah jasa yang dipesan secara keseluruhan. Maksudnya adalah jasa yang dipesan oleh pelanggan sebagai importir secara lengkap, mulai dari kepengurusan dokumen untuk mengeluarkan barang dan juga jasa angkutan setelah barang berhasil dikeluarkan dari kapal hingga barang diantar dan dibongkar di tempat klien. Proses jasa tersebut sebagai berikut. Dimulai dari klien melakukan pemesanan jasa pengurusan dokumen atau EMKL. Pemesannya biasanya diterima melalui email, aplikasi WhatsApp, dan juga telepon. Namun pemesan paling sering adalah melalui telepon. Ada beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh PT Karisma Jasa Gemilang, yaitu BL atau Bill of Lading, invoice, packing list, asuransi, COO atau Certificate of Orange. Semua dokumen yang disebutkan ini harus original atau bukan kopi. BL merupakan tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayanan, berfungsi sebagai bukti kepemilikan barang dan bukti serah terima barang. Selanjutnya adalah packing list, merupakan daftar yang berisi perinci lengkap mengenai jenis dan jumlah suatu dari barang yang terdapat dalam tiap tipe atau kontainer dan juga total keseluruhan. COO merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyebutkan negara asal suatu barang, berguna untuk memproses fasilitas biaya masuk, penghitung kuota, dan pemecahan transaksi barang dari negara terlarang. Barang atau delivery order dapat diambil bila BL original atau bukan kopi sudah disetujui oleh penerima barang atau klien. PT Karisma Jasa Gemilang sebagai metode pembayaran sudah disetujui oleh pihak bank yang menjadi
perantara perusahaan forwarder sudah menerbitkan surat kuasa untuk pengembalian barang dan juga surat peminjam kontainer. Setelah delivery order diterima dan pajak dibayar, maka diberitahukan kepada bea cukai agar bea cukai menerbitkan surat pemerintah pengeluaran barang. Barang beserta SPPB dibawa ke TPS atau tempat penyimpanan sementara, yaitu Pelindo, dengan disertai surat kuasa. Lalu pihak forwarder melupakan pembayaran sewa gudang ke bank untuk mendapatkan LROT atau pihak TPS R atau Equipment Interest Receipt, merupakan surat mengenai fisik kontainer, dibawa sekaligus dengan surat jalan supir dan operator untuk pengantaran barang menuju klien perusahaan PT Karisma Jasa Gemilang. Surat yang jalan yang dibawa supir juga disertai dengan surat penagihan untuk klien tersebut. Pembayaran oleh klien PT Karisma Jasa Gemilang dilakukan secara tunai maupun transfer. Pembayaran bisa dilakukan antara 1 minggu sampai 1 bulan setelah jasa selesai dilakukan. Tugas forwarder selain kepengurusan dokumen dan jasa angkutan adalah melakukan pembayaran atas tanggung jawab importir terlebih dahulu. Proses pengelolaan operasional tergolong berfokus pada berulang atau repetitif fokus. Proses bisnis yang dilakukan adalah kepengurusan dokumen impor dan jasa angkutan. Terdapat prosedur atau urutan sebagai proses jasa yang diberikan, terutama pada kepengurusan dokumen atau hubungan dengan bea cukai dan pihak pelayanan. Perusahaan ini menggunakan format dalam aplikasi dalam kepengurusan dokumen PIB atau pemberian impor barang. 2. Kapasitas. Kapasitas merupakan hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan. Perencanaan permintaan. Perencanaan permintaan merupakan salah satu indikator dari aspek kapasitas. Perencanaan ini menjelaskan bahwa perusahaan memperhitungkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. Perencanaan permintaan membantu perusahaan dalam menentukan jumlah armada yang seharusnya dimiliki perusahaan, armada yang harus dibeli bila kekurangan armada, begitu juga pada tenaga kerja yang dimiliki, apakah harus menambah atau mengurangi tenaga kerja. Teknologi. Pada indikator ini, teknologi bisa berupa mesin, peralatan, armada, dan sebagainya. Teknologi memungkinkan kapasitas proses operasi bisa dengan fleksibel mengikuti permintaan. Teknologi merupakan alat yang mendukung untuk menjalankan proses bisnis ketika ada pada permintaan yang termasuk ke perusahaan. Volume optimal. Volume optimal merupakan salah satu indikator bagian dari aspek kapasitas dalam pengelolaan operasional. Volume optimal adalah indikator di luar teknologi dalam operasi, melainkan tentang penyimpanan, gudang, parkir, garasi, penyimpanan. 3. Lokasi. Keputusan lokasi sering bergantung kepada tipe bisnis. Tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Lokasi yang sangat mempengaruhi biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi yang sangat mempengaruhi risiko sehingga mempengaruhi keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Strategi pemilihan lokasi dapat ditentukan oleh kombinasi antara biaya dan kecepatan pengiriman. Kedekatan pasar. Lokasi perusahaan dibandingkan dengan pasar atau pelanggan sangat penting dalam pelayanan, khususnya ketetapan waktu dan kemudahan pelanggan menjangkau lokasi perusahaan. Lokasi yang juga menentukan biaya yang ditanggung perusahaan dan pelanggan. Kedekatan pemasok. Lokasi perusahaan yang kedekatan dengan pemasok dapat mengurangi biaya transportasi. Alasan lain adalah karena sifat barang yang berat, mudah rusak, mudah busuk. Kedekatan pesaing. Kedekatan dengan pesaing atau pelengkapan ini sering terjadi apabila sumber daya utama ditemukan di sekitar lokasi tersebut. Sumber dayanya meliputi sumber daya alam, informasi, modal proyek, bakat. 4. Tata letak. Tata letak merupakan susunan tata letak fasilitas operasional perusahaan, baik
yang ada di dalam maupun di luar. Tata letak menentukan efisien sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan, kontak pelanggan, citra perusahaan. Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi dalam mencapai sebuah strategi yang menunjang diferensiasi, biaya rendah, atau respon cepat. Untuk tata letak kantor, peneliti mendapatkan bahwa jarang ada perusahaan tata letak kantor dan tata letak kantor yang sederhana. Tetapi, menurut hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan karyawan pada tata letak kantor ini tidak terjadi masalah. Keduanya menjelaskan bahwa kantor mereka terbilang nyaman. Menurut analisis peneliti, kantor yang sederhana ini terbuat arus informasi di dalam kantor menjadi lancar. Pada perusahaan ini, pemindahan dokumen antar pengurus sangat penting karena pada jasa EMKL berfokus pada kepengurusan dokumen yang cukup rumit. 5. Sumber daya manusia. Tujuan dari strategi sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaan sehingga tenaga kerja dapat diperdayakan secara efektif dan efisien. Pada PT Karisma Jasa Gemilang terdapat tenaga kerja sebanyak sekitar 120 tenaga kerja. Dari 120 tenaga kerja tersebut dibagi dalam dua pengelolaan besar, yaitu pertama adalah staf kantor yang berjumlah 20 orang. Staf kantor ini statusnya sebagai pegawai tetap PT Karisma Jasa Gemilang dengan sistem gaji tetap bulanan. 6. Risiko dan kendala. Risiko keamanan pada milik klien. Biasanya barang milik klien bisa hilang di tengah jalan, armada truk dibajak atau dirampok oleh perampok. Kerugian bukannya kehilangan barang klien saja, tetapi kerusakan atau kehilangan pada armada truk juga. Supir juga pernah perampok itu sendiri. Armada dibawa ke daerah yang sepi, barang diambil lalu armada truk dibuang atau ditinggal. Kasus-kasus ini biasa karena barang yang di kantor berharga dan bisa dimanfaatkan sehingga diincar oleh perampok maupun supir itu sendiri, seperti rokok, tembakau, furniture. 2. Perencanaan pada perusahaan ini tidak terlalu dipikirkan. Perusahaan ini tidak memakai permintaan yang berstruktur. Perkiraannya hanya berdasarkan pola pemesan pelanggan dan untuk lain-lain hanya mengikuti jumlah armada tersisa. Ketika terjadi kelebihan permintaan, perusahaan ini akan melempar order pada perusahaan sama angkutan. 3. Risiko lokasi garasi. Kantor dan gudang pada saat ini adalah lokasi terdapat banyak perusahaan sejenis yang menggunakan armada besar. Lokasi ini merupakan lokasi yang padat dan macet karena aktivitas kendaraan besar. Kesimpulan dan saran. Perusahaan ini dapat membuat sistem perencanaan permintaan agar diketahui apakah perusahaan perlu menambah armada atau perusahaan perlu menyediakan pegawai khusus supir yang berstatus pegawai tetap agar tidak berisiko dari segi kapasitas perusahaan. Membuat sistem pelacakan untuk barang yang sedang diantar agar dapat mengetahui lokasi barang dan untuk bisa segera menangani barang yang hilang atau dirampok di tengah jalan. PT Karisma Jasa Gemilang dapat mulai merencanakan untuk bergerak juga ke pengurusan dokumen di bidang ekspor atau memasukkan barang ekspor ke dalam kapal. Dengan menambah cakupan jasa pengurusan ekspor, PT Karisma Jasa Gemilang dapat menambah staf ekspor di kantor agar lebih khusus bagian ekspor di bagian impor. Perusahaan dapat menambah aset berupa lokasi yang gudang untuk barang klien yang transit agar tidak tercampur dengan penyimpanan armada perusahaan. Hal ini dapat menghemat biaya apabila memang barang harus transit, sehingga tidak perlu transit di tempat penyimpanan, dan hal ini juga bisa menjadi salah satu tambahan termasuk ketika ada barang klien yang harus ditransit. Perusahaan juga dapat membuat visi misi yang tertulis agar perusahaan lebih terarah ketika memiliki rencana untuk perbaikan pada indikator-indikator yang masih terdapat kendala atau untuk menghindari resiko. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.